Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 12 P1, 2 maupun 3 ya. Pagi ini kita akan melanjutkan materi statistika yang sebelumnya sudah kita pelajari tentang penyajian data dengan tabel. Nah, sekarang penyajian data dengan diagram ya. Namun sebelumnya kalian absen terlebih dahulu karena nilai absen ini menentukan kalian sikap dalam mengikuti pelajaran matematika. Jadi sekali lagi persiapkan alat tulisnya, kemudian pensil, pulpen, penggaris ya, sehingga dalam pembelajaran ini akan lebih mudah untuk kalian cermati. Jadi penyajian data dalam bentuk diagram, yang pertama dengan diagram garis ya. Jadi diagram garis adalah grafik data berbentuk garis yang didapat dari berbagai ruas garis yang menghubungkan titik-titik pada bidang kartesius ya, jadi bidang vertikal dan horizontal. Nah, contohnya misalnya ini ada dua contoh. Yang pertama contoh jumlah mahasiswa yang diterima pada tahun 1998 sampai 2004, jadi data lama banget, di Universitas Adiluhur ya. Datanya seperti ini dari tahun 1998 sampai 2004. Jadi bagaimana cara menentukan atau menggambar diagram garis dari tabel berikut atau dari tabel yang sudah ada. Jadi diagram garis kita tinggal menentukan ini bentuk horizontalnya dan vertikalnya, ini tahunnya ya, kemudian yang atas ini frekuensinya atau jumlah. Jadi tahun 1998 jumlahnya 2800. Nah, ini 2800. Kemudian 1999 ada 3200 ya. Kemudian yang terakhir 2004 ada 2500. Nah, titik-titik ini dihubungkan. Nah, ini merupakan diagram garis. Begitu juga untuk yang nomor 2. Ini ada jumlah siswa yang terima pada tahun 1998 sampai 2004 ya. Ada fakultas ekonomi dan fakultas hukum. Nah, fakultas hukum yang merah, fakultas ekonominya yang yang merah fakultas ekonomi, yang biru fakultas hukum ya. Jadi pada tahun 1998 fakultas hukum ada 300. 1999 yang diterimanya atau siswanya ada 350, dan terakhir 2004 yang diterima di fakultas hukumnya ada 550. Sementara fakultas ekonomi yang merah 1998 itu ada 990 di atas ya. Jadi kalau dilihat dari grafik ini atau diagram ini fakultas ekonomi lebih banyak siswanya dibandingkan dengan fakultas hukum. Jadi ini sama dari fakultas ekonomi, ini tinggal dihubungkan titik-titik dari tahun 1998 sampai 2004. Nah, itulah diagram garis. Kemudian yang kedua diagram batang. Nah, diagram batang yaitu grafik data berbentuk persegi panjang yang mempunyai lebar yang sama dan dilengkapi dengan skala tertentu sesuai dengan data yang bersangkutan. Contohnya ini masih data yang tadi ya, jumlah siswa yang terima pada tahun 1998 sampai 2004 di Universitas Adiluhur. Kalau tadi dengan diagram garis, sekarang dengan diagram batang. Ini
Jadi 1968 ada 2.800, 1999 ada 3.200, dan terakhir 2004 ada 2.500. Ya, ini diagram batang. Begitu juga untuk yang soal nomor 2. Nah, yang merah fakultas hukum, kemudian yang birunya fakultas ekonomi. Nah, jadi tahun 1998 ekonominya ada 990. Kemudian ini ekonominya, kemudian yang merahnya fakultas hukumnya ada 300. Nah, ini perbandingannya ekonomi dan hukum lebih tinggi, lebih banyak fakultas hukum setiap tahunnya ya, setiap fakultas ekonomi ya setiap tahunnya. Inilah diagram batang. Kemudian diagram lingkaran. Ini diagram lingkaran. Jadi buatlah diagram lingkaran itu adalah grafik data berbentuk lingkaran yang terbagi menjadi juring-juring sesuai dengan persentase data yang bersangkutan. Contohnya misalnya ini, buatlah diagram lingkaran yang dari jumlah siswa yang diterima pada Universitas Adiluhur pada tahun ajaran 2004 sampai 25 sebagai berikut. Fakultasnya ada 1, 2, 3, 4, 5 fakultas: informatika, ekonomi, teknik, hukum, dan sosial. Jumlahnya yang terima 200, 2000, 1000, 100, 300, dan 200. Jumlahnya berapa? 4000 ya, 4000. Jadi cara menggambar diagram lingkarannya, kita tentukan tabelnya dulu biar kelihatan, akan membagi juring-juring dari lingkaran itu sendiri ya. Jadi fakultas informatika itu jumlahnya 22.000, dari 4.000 jadi berapa? 50%. 50% berarti sudutnya 180 derajat, setengahnya ya. Kemudian ekonomi 1000 itu 25%, jadi 1 dari 1000 dari 4000, jadi seperempatnya ini 90%, ini 500, 12% atau 45 derajat, dan 300 7,5% atau 27 derajat, dan terakhir fakultas sosial itu sama dengan 5% atau 18 derajat. Sehingga bentuk-bentuk atau pembagian dari masing-masing fakultas akan terlihat. Nah, ini yang 50% yang fakultas informatika. Ini yang paling kecil, yaitu berapa? Yang fakultas sosial hanya 18%. Ini cara pembagian dengan diagram lingkaran. Nah, kalian boleh dicoba yang nomor 2. Itu diagram lingkaran. Diagram batang dan daun. Nah, diagram batang dan daun, nilai pada suatu kumpulan data dapat dilihat dengan mudah menggunakan diagram batang dan daun. Yang pertama, cara membuatnya, tentukan bagian yang mewakili batang dan diurutkan dari kecil ke besar atau sebaliknya. Tentukan bagian yang mewakili daun, kemudian nyatakan data dalam bentuk batang dan daun. Nah, contohnya misalnya ini ada data ulangan matematika statistik kelas 11 IPA. Ada 40 siswa ya. Nilainya ini berbagai macam nilai, dari yang terkecil hingga yang terbesar. Maka cara membuat diagram batang dan daunnya, yang pertama kita tentukan atau nilai tertinggi dan nilai terendahnya. Nilai tertingginya 95 dan nilai terendahnya 30 atau sebaliknya boleh lah. Nah, batang sebagai puluhan ya. Ini batang sebagai puluhan. Jadi dari tertinggi tadi 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30. Nah, sebagai daunnya sebagai satuan ya. Nah, daunnya sebagai satuan. Contohnya misalnya 93. Jadi 9 sebagai batang,
tiganya sebagai daun. Nah, kita ambil contoh misalnya untuk 70-an. Nah, 70-an jadi ada 7 batang. Nah, daunnya ada berapa gitu. Ada di sini 71, ada 71. Nah, 71, 72, 73, 74 ada, 74 ada, 75, 77-nya ada 2, 78-nya ada 2 sehingga jumlahnya ada 11 ya. Itu cara menentukan daun ya. Kemudian contoh yang kelima, yang batangnya 5 ada 50-an. 50 berapa? 54 dan 56. Jadi ada 2 ya. Itu untuk puluhannya 5. Sedangkan puluhannya ada 8, ada 81, 82, 85-nya ada 2, 86-nya ada 2, 88-nya ada 1 sehingga ada 7 ya. Itu mudah ya. Jadi yang penting kalian teliti dalam melihat bilangan-bilangan ini sehingga kalau nanti kelewat 1 aja nanti jumlahnya frekuensi tidak sampai dengan jumlah yang tersedia atau yang jumlah yang ada, bisa berkurang atau bisa malah lebih ya. Nah, untuk yang 6 ada 60-nya ada 2, 63, 65, 66, 67-nya ada 2, 68, 69 ada 9. Kemudian yang berikutnya yang 90-an ada 91, 93 dan 95 ada 3. Kemudian yang ke berikutnya yang 40-an. 40-an ada 45, 42, 45-nya ada 2, ada 48, jadi ada 4 ya. Jadi 40-annya ada 4. Dan yang terakhir 30-nya dari mulai dari 30 dari yang terendah 32 dan 35 jumlahnya sehingga jumlahnya 40. Paham sampai sini diagram daun ya. Jadi silakan yang ini kalian coba jadi buat batang dan daun. Itulah penyajian data dengan diagram batang dan daun. Kemudian diagram kotak. Diagram kotak. Jadi diagram kotak garis, diagram batang daun menggambarkan penyebaran suatu kumpulan data, sedangkan diagram kotak garis menggambarkan pemusatan dan penyebaran kumpulan data. Diagram kotak garis merupakan bentuk visual dari statistik 5 serangkai. Di 5 serangkai itu apa saja? Yang tahu data terendah, data tertinggi, kuartil bawah, kuartil atas, dan median. Itu statistik 5 serangkai. Jadi bagian kotak, jadi bagian kotak berbentuk persegi panjang mendatar yang panjangnya sama dengan hamparan, sedangkan sisi tegak bagian kiri adalah letak kuartil pertama dan sisi tegak kanan adalah kuartil ketiga, dan kuartil keduanya berada dalam kotak yang beri tanda positif. Nah, bagian garis, ini bagian garisnya itu dari sisi tegak bagian kiri ditarik garis horizontal ke kiri dan dari sisi kanan ditarik horizontal ke kanan sehingga semua data yang normal bukan pencilan berada di antara batas kedua ujung garis itu. Jadi ini bentuk diagram kotaknya. Jadi ini Q1 atau X1, bukan Q1, X1. Ini data terendah, ini data tertinggi, ini Q1 kuartil bawah, Q3 kuartil atas, dan keduanya median atau kuartil tengah. Nah, sebagai contoh misalnya ini diketahui datanya 5, 6, 8, 2, 4, 10, 6, 5, 3, 9. Tentukan diagram kotak garis ya.
Jadi datanya diurutkan dari terkecil hingga yang terbesar. Jadi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang pertama kita tentukan tengah-tengahnya, ini Q2, ini data tertinggi, data terendah, ini Q1, ini Q3 ya. Nah, statistik 5 serangkainya ini. Jadi data terendah, data tertinggi, kuartil atas, kuartil bawah, dan median atau kuartil tengah. Selanjutnya kita cari hamparan. Hamparan itu H, kuartil atas dikurangi kuartil bawah, kuartil atasnya 8 dikurangi 4 sama dengan 4. Selanjutnya langkah. Ini langkah sama dengan 1/2 hamparan atau 3/2 hamparan. Jadi 3/2 dari 4 sama dengan 6. Ini PD pagar dalam ya, kemudian Q1 dikurangi langkah, jadi 4 dikurang 6 min 2. Ini pagar luarnya, Q3 ditambah langkah, Q3 nya 8 ditambah 6, 14. Nah, sehingga inilah dibuat diagram kotak garis. Ini pagar dalam min 2, pagar luarnya 14. Jadi data di sini, data yang ada di yang tadi itu tidak keluar dari pagar luar dan pagar dalam ya, jadi ada di dalam sini datanya. Inilah cara menggambar diagram kotak garis ya. Nah, yang lainnya kalian yang nomor 2 ini dicari statistik minimum, statistik maksimum jangkauan ya, dari data ini. Itulah diagram kotak dan garis. Nah, selanjutnya ini ada bentuk diagram yang lain, yaitu histogram, poligon, dan ogif ya. Jadi bagaimana cara menggambar histogram ya. Jadi histogram terdiri dari kumpulan batang persegi panjang yang masing-masing mempunyai alas pada sumbu mendatar yang lebarnya sama dengan lebar kelas interval. Kemudian luas persegi panjangnya yang sebanding dengan frekuensi kelas. Nah, poligon adalah garis dari frekuensi kelas yang menghubungkan nilai tengah kelas dari puncak batang histogram. Ini contohnya misalnya gini, ada nilai ulangan 10 siswa, 40 siswa ya. Nilainya 59/63, ada 5 orang, 64 sampai 68 ada 8 orang, sehingga jumlahnya ini 40. Nah, gambarlah data di atas dengan histogram dan poligon. Cara menentukannya, nah ini tinggal data yang tadi ini, cara menggambarnya yang pertama tinggal dari interval yang pertama ini ya, interval dari 59 sampai 63 diambil tepi bawah dan tepi atasnya ya, tepi atas dan tepi bawahnya dari masing-masing kelas interval. Jadi yang pertama tepi bawahnya 58,5, ini tepi atasnya 63,5. Sementara untuk kelas yang kedua ini tepi bawahnya berapa? 63,5 dan tepi atasnya ini 68,5. Ini tengah-tengahnya itu di sini. Ini frekuensinya 5. Ini tengah-tengahnya di sini. Frekuensinya 8. Nah, nilai ini dari masing-masing tengah ini dihubungkan. Nah, ini namanya histogram ya. Sementara ini histogramnya, ini yang poligon. Jadi poli itu apa? Gon itu kan garis, jadi banyak garis. Jadi ini poligonnya. Sementara histogramnya itu yang merah ini ya. Jadi itu perbedaan antara histogram dan poligon. Jadi kalau sudah
ketemu titik tengah dari masing-masing interval, tinggal dihubungkan aja, itu namanya poligon. Itulah histogram dan poligon. Sementara yang terakhir ini ogive. Ogive adalah grafik ya dari segi frekuensi, kumulatif, kurang dari, dan lebih dari. Ogive sering disebut juga poligon frekuensi kumulatif. Ini contohnya masih dari 4 siswa. Ini nilainya sudah diketahui. Nah, distribusi frekuensi kurang dari ya, jadi ada 2 nih, kurang dari dan lebih dari. Yang sebelumnya kalian sudah belajar tentang cara menentukan nilai frekuensi kurang dari dan lebih dari. Kurang dari dilihat dari apa? Dari tepi atas dari masing-masing interval ini. Jadi kurang dari 63,5 ada 1, kurang dari 68,5 ada 3, tinggal dijumlahkan ya. Kurang dari 75,3 ada 10 dan seterusnya. Maka ini dihubungkan, maka ini membentuk ogive. Ini ogive ya. Ogive kurang dari. Nah, ogive kurang lebih darinya ya kebalikannya ya. Jadi tabelnya seperti ini, nilainya lebih dari 58, jadi dari tepi bawah ini lebih dari 58,5, jadi ada 40 sini dijumlahkan. Lebih dari 63,5 berarti 40 dikurangi 5 jadi 35. Ini dikurangi 8, 27 dan seterusnya. Nah, ini sehingga terbentuklah kalau nilai-nilai ini dari 58,5 jadi 40 dihubungkan, ini namanya ogive. Ogive frekuensi lebih dari. Itulah penyajian data dari berbagai cara penyajian ya, dari diagram batang, garis, lingkaran, sampai dengan diagram ogive atau diagram kurang dari dan lebih dari. Demikian untuk hari ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.